seorang muslim muwahhid itu tidak ada hajat sama sekali sedikit pun dengan komentar manusia. Dia akan terus lurus melakukan apa yang dikira benar dan mempunyai sandaran di dalam Islam ini. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa dukung channel kami dengan mengklik tombol subscribe, like, dan komen ya. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inuhu ala umrid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'il wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Teman-teman sekalian, malam ini malam yang cukup tenang di tempat ini, cukup syahdu, apalagi saya ditemani dengan segelas kopi yang cukup kental. Alhamdulillah, hari ini saya melihat beberapa postingan di media sosial yang mungkin kami menilainya atau melihatnya itu sangat baik. Tapi ternyata ketika melihat komentar-komentarnya sungguh mengagetkan. Ada yang pro, ada yang kontra, ada yang mendukung, ada yang takjub, ada yang bahagia. Media sosial, begitulah media sosial. Enggak semua yang kita inginkan akan ada di media sosial. Enggak semua yang kita harapkan akan hadir di media sosial. Jadi tergantung bagaimana kita menyikapinya. Kita nggak bisa memaksa kehendak orang. Kita nggak bisa memaksa pemahaman seseorang agar sama seperti kita. Jadi muncul pertanyaan yang menggelembung, bahwa apa yang harus kita sikapi dalam bermedia sosial, atau gimana sih bermedia sosial yang cerdas itu agar hati kita nggak terlibat dengan kebencian, hati kita nggak terlibat dengan kesedihan, hati kita nggak terlibat dengan sesuatu yang justru nggak berguna buat kita. Kalau misalkan ada teman-teman kita, saudara kita yang dilanda musibah, kecelakaan, sakit, dan lain sebagainya, maka itu harus wajar, bahkan harus kita merasa bersedih, karena ya mereka bagian dari kita. Dan sebaliknya, ketika kita melihat orang lain bahagia, mendapatkan nikmat yang luar biasa, maka kita juga sama, seharusnya kita ikut bahagia. Tapi yang jadi masalah adalah ketika ada orang yang tidak bahagia melihat kesusahan kita, kebalik ya, ada orang yang tidak bahagia bahkan susah melihat kebahagiaan kita dan bahagia melihat kesenangan kita. Ini yang lagi viral nih, ada di aplikasi apa itu. Nah, makanya saya ingin membahas mungkin salah satu pandangan yang mudah-mudahan bermanfaat. Jadi gini guys, apa yang harus kita lakukan menghadapi media sosial, baik di Facebook, Instagram, Telegram, atau bahkan di media chatting seperti WhatsApp. Nah, saya ingin memenggal sebuah kisah yang sering dinukil di beberapa website. Ada yang di website, ada yang di media sosial juga, dan redaksinya macam-macam, yaitu tentang kisah seekor ikan arwana. Jadi dalam kisah itu, diantaranya di salah satu website punya lembaga dakwah besar di Indonesia, di situ dimuat ada kisah seorang kakek atau seorang kiai dengan santrinya. Jadi biasa, yang namanya santri itu biasanya ada di antara mereka yang diperbantukan untuk membantu membersihkan rumah sang kiai biasanya. Dan saat itu seorang santri sedang membersihkan akuarium yang berisi ikan arwana.
bukan tukul arwana tapi ikan arwana. Nah, saat membersihkan, si santri menatap ikan arwana yang merah, yang anggun, mempesona. Lalu tiba-tiba di belakangnya ada si kiai. Kiai itu bertanya, "Santriku, kamu tahu nggak berapa harga ikan ini?" "Enggak, kiai." Karena yang namanya santri, dia biasanya nggak pegang gadget, nggak update tentang informasi yang ada di luaran. Mereka fokus saja dengan materi-materi, dengan pelajaran-pelajaran, tugas-tugas yang ada di pondok. Kemudian si kiai ingin mengajari tentang sebuah harga. Coba kamu tawarkan ke tetangga sebelah kita yang sebelah itu. Akhirnya difotolah ikan ini, kemudian dibawa ke si tetangga itu, lalu ditawarkan. Dan tetangga menawarnya, oke lah, saya beli 80.000. Akhirnya si santri kembali ke kiainya dan laporan, "Kiai, ikan ini ditawar sebesar 80.000. Baik, coba kamu tawarkan lagi ke toko sebelah, toko ikan hias." Akhirnya si santri itu kembali menawarkan ikan tersebut ke toko ikan hias, dan itu ternyata ditawar jauh lebih besar, 10 kali lipat. Takjub. Si santri ini takjub, lalu kembali ke kiai dan melaporkan dengan harga yang fantastis itu. Tapi nggak berhenti di situ. Kiai ingin mengajarkan lagi tentang sebuah harga. Coba kamu datang ke rumah si Fulan bin Fulan dan bawa trofi ini atau bawa penghargaan ini sebagai bukti bahwa ikan ini telah pernah mengikuti kontes ikan hias. Lalu pergilah si santri ini menghadap ke si Fulan tadi yang ditunjuk sama kiai, lalu menawarkan ikan itu, dan ternyata ditawar dengan harga yang fantastis, jauh lebih mahal daripada yang ditawar sama ikan hias itu. Berapa? 50 juta. Harga ikan itu 50 juta. 3 orang yang menawar dengan ikan yang sama, dengan barang yang sama, tapi harganya yang berbeda. Itulah media sosial. Ketika kita menyajikan sesuatu yang mungkin buat kita bermanfaat, dan kita tahu betul-betul harganya seperti apa, akan ada orang yang menawar dengan berbagai macam harga. Ada orang yang nyinyir, ada orang yang menuduh, ada orang yang memfitnah, ada orang yang menghargai juga, bahkan ada juga yang mengapresiasi. Itulah media sosial. Jadi nggak perlu kita ikut-ikutan kesel misalkan dengan tetangga tadi yang nawar 80.000, terus kita marah. Nggak perlu, karena memang yang dia tahu, yang tetangga itu tahu, harganya memang segitu di pasaran, harga ikan. Begitu juga dengan penjual ikan hias. Mungkin mereka hanya menjual gitu-gitu aja, jual beli ikan hias tanpa tahu ikan itu pernah kontes atau enggak. Nah, sesuatu yang bernilai buat kita, lalu kita share di media sosial, cukuplah kita niatkan untuk mencari ridho Allah. Gak perlu mencari ridho manusia. Seorang muslim muwahhid itu tidak ada hajat sama sekali sedikit pun dengan komentar manusia. Dia akan terus lurus melakukan apa yang dikira benar dan mempunyai sandaran di dalam Islam ini. Guys, kalau kita pengen tahu tentang follower-follower kita, penguasaan mereka, tentang materi-materi yang kita sampaikan di Facebook, kita analogikan sebagai kita mengetes air. Seberapa banyak sih friend kita, pertemanan kita di Facebook? Lalu kita ingin tahu dengan mengetes air itu. Air yang biasa kita minum, itu kadar pH-nya bisa kita tes. Dan banyak cara saat ini untuk mengetes kadar pH air. Ada yang dengan cara tetes, dan banyak dijual juga tetes pH atau tetes tester untuk mengetes kadar pH air. Ada juga yang bisa berbentuk alat kesehatan, alat elektronik, seperti halnya ketika
seorang ibu atau seorang calon ibu mengetes kehamilannya positif atau negatif. Nah, di situ ada nilai yang nanti dicelupkan. Tapi saya ingin fokus ke tetes air ini. Ketika ada berbagai sumber air, taruhlah ada 3 sumber air, 1, 2, 3, kita simpan. Yang satu air sumur, yang satu air minum mineral, yang satu air minum yang kita didihkan, yang kita masak. Lalu teteskan tester pH itu ke 3 gelas itu, dan warnanya mungkin akan berubah. Warnanya akan berubah. Dan kita nggak perlu kaget dengan warna yang bereaksi ketika kita meneteskan air pH itu, karena memang seperti itu, akan seperti itu kadar airnya. Dan kita dengan begitu akan lebih tahu mana yang layak kita minum, mana yang lebih layak kita konsumsi. Begitu juga ketika kita memposting postingan-postingan yang dirasa kita bisa mempertanggungjawabkannya. Gak perlu kita memaksa warna merah menjadi kuning, atau warna kuning kita harapkan menjadi hijau, warna hijau kita ingin menjadi putih. Nggak perlu, karena memang mereka seperti itu. Tugas kita adalah menyampaikan kebenaran, kebaikan, tebarkan kebaikan itu sebanyak mungkin di media sosial. Ini nggak sia-sia, nggak ngasal juga. Mungkin sebagian orang, makanya jangan asal posting. Enggak gitu juga. Karena kita akan mengetahui dengan seperti itu siapa saja yang bisa diambil omongannya dari komentar-komentar itu, dan kita akan lebih tahu kualitas-kualitas mereka, teman-teman kita, dari komentar-komentar itu menurut kadar ilmunya, menurut kadar hatinya. Ingat bahwa dulu yang mewakili hati kita ini adalah lisan kita. Apa yang keluar dari lisan itulah gambaran hati. Gak mungkin teman-teman kita yang di terminal misalkan dengan bahasa-bahasa kasar, bahasa-bahasa kebun binatang, keluar semua terus hatinya bersih. Gak mungkin. Kenapa? Itulah gambaran hati. Sebagaimana teko ketika kita keluarkan airnya, ya seperti itulah isinya. Gak mungkin di dalam teko itu ada isinya susu, begitu dikeluarkan kopi. Gak mungkin banget. Begitulah gambaran hati. Hati itu akan keluar seperti itulah yang diucapkan oleh lisan. Dan sekarang akan tergambar oleh apa yang diketik oleh jari-jari kita. Hati-hati dengan apa yang kita tulis. Hati-hati dengan apa yang kita bagikan. Seperti itulah gambaran hati kita saat itu. Makanya bijaklah di dalam bermedia sosial. Jangan sampai karena lisan kita atau karena jari-jari kita akan gelisah dan gak bisa tidur gara-gara jari kita. Setiap hari hati kita akan menagih kepada lisan kita. Dan hari ini hati kita akan menagih kepada tangan kita. Apa saja yang sudah dilakukannya. Dan hati kita selalu berwasiat kepada tangan kita, kepada jari kita, hati-hati. Jangan sampai kamu melakukan sesuatu yang membuat aku resah. Demikian juga kepada lisan. Hati-hati wahai lisan. Jangan engkau katakan sesuatu yang membuat aku menderita, aku sesak, membuat aku tidak tenang. Itulah yang dikatakan oleh hati. Maka dari itu, saat kamu ingin hati kamu tenang, maka pertama jagalah lisan. Yang kedua, jagalah jari jemari kita. Dari apa yang kita posting, dari apa yang kita tulis di media sosial. Kalau apa yang bisa kita pertanggungjawabkan secara ilmiah, secara keilmuan, secara keyakinan, dan itu akan membuat kamu bahagia, itu akan membuat kamu mendapatkan pahala, kebaikan, akan merasa orang lain akan bermanfaat dengan adanya postingan itu, maka posting, bagikan, dakwah terus, jangan berhenti, dan gak perlu mengharapkan like orang lain, kecuali channel ini subscribe. Gak apa-apa. Kenapa? Karena makin banyak subscribe, makin banyak orang yang melihat, ratingnya makin tinggi, makin luas untuk dikonsumsi oleh orang banyak. Tapi sebaliknya guys, kalau misalkan
kita ragu ketika mau mengirimkan sesuatu, ragu ketika ingin men-share video, foto, hati kita berdebar gitu, nggak tenang, maka jangan. Karena kamu akan terus dihantui selama postingan itu ada dalam akun media sosialmu. Jadi pesannya adalah kembalikan ke hati kita. Jangan sampai media sosial akan menjadi satu-satunya alat untuk mengeruhkan hati kita. Jangan sampai jari kita terpengaruh dengan panasnya hiruk pikuk yang ada di media sosial. Media sosial, sesekali kita perlu menengok, melihat dunianya. Apa aja yang dibicarakan oleh mereka, apa aja yang dibahas oleh mereka. Kita update, dan sesekali juga bolehlah kita memposting, berbagi kebahagiaan. Fa'amma bini'mati rabbika fahaddis. Kalau kita mempunyai sesuatu yang membuat kita bahagia, fahaddis, maka ceritakan kepada orang lain, agar orang lain juga ikut bahagia, atau menjadi motivasi bahwa dengan begitu mereka pun akan bahagia. Jadi semoga bermanfaat apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang yang terbiasa terjun di dalam media sosial. Mungkin bisa menjadi pertimbangan dari video ini. Kalau ada manfaatnya, silakan like dan share. Kemudian subscribe, jangan lupa yang belum subscribe. Tapi kalau nggak ada manfaatnya, ya sudah, cari video yang lain yang lebih bermanfaat. Terima kasih, jazakumullah khair. Wa aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.